Yuk sebelum nonton video jangan lupa subscribe and like, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video saya kali ini, perkenalkan, nama saya Laila Sari Nortasya dari kelas Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam video saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang whistleblowing. Whistleblowing adalah sebuah peristiwa atau tindakan pelaporan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam dunia kerja. Whistleblowing system adalah sistem yang mengelola pengaduan atau penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis, ataupun tidak semestinya secara rahasia lingkungan perseorang. Pelaporan ini sendiri bisa dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu lingkup kerja atau bahkan klien atau relasi kerja yang mengetahui tindak kecurangan. Adapun jenis-jenis whistleblowing yaitu: pertama, pelanggaran skala internal. Untuk tindakan atau jenis pelaporan pelanggaran berdasarkan skala internal yang mana hanya melibatkan orang dalam perusahaannya saja. Dan yang kedua, pelaporan pelanggaran skala eksternal. Kemudian, untuk jenis kecurangan berdasarkan pelaporan pelanggaran skala eksternal yang mana menjadi lebih serius. Contoh jenis-jenis whistleblowing yang pertama yaitu pelanggaran skala internal. Ada karyawan yang mengetahui tindak kecurangan yang dilakukan oleh rekan atau bahkan atasannya. Maka kemudian orang yang mengetahui tindak kecurangan ini kemudian mengadukan hal yang diketahuinya ini pada atasan satu perusahaannya yang lebih tinggi. Kedua, pelaporan pelanggaran skala eksternal yaitu sebuah perusahaan melakukan produksi barang yang mengandung zat berbahaya dan diedarkan ke masyarakat. Maka karyawan melaporkannya ke masyarakat umum. Tindakan pelaporan semacam ini juga biasanya menjadi salah satu kasus besar dalam ranah kriminalitas dan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Adapun perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower yaitu identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan. Next, perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun. Dan yang ketiga, perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut. Whistleblower adalah orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Untuk disebut whistleblower, setidaknya harus memenuhi dua kriteria, yaitu pertama, seorang whistleblower harus menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik dengan harapan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Whistleblower haruslah merupakan orang dalam, yaitu orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja. Adapun ruang lingkup whistleblowing system, ruang lingkup pelaporan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh whistleblowing system adalah tindakan yang dapat merugikan perseorangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku. Kedua, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar perseroan. Ketiga, pemerasan. Keempat, perbuatan curang benturan kepentingan gratifikasi. Kelima, pemaksaan yang berujung pada penyimpangan negosiasi. Dan keenam, kecurangan. Ketujuh, pencurian. Adapun maksud, tujuan, dan manfaat whistleblowing system
yaitu maksud, tujuan, dan manfaat penerapan sistem pelaporan whistleblowing system atau biasa disebut WBS di perseroan adalah: 1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman. Yang kedua, tersedianya mekanisme deteksi dini atau disebut early warning system. Yang ketiga, tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik. Keempat, timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran atau pengawasan oleh semua pihak. Sekian video penjelasan saya mengenai whistleblowing. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.